setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya kita semua sehat dan terpelihara baik karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah di dalam kehidupan kita semua. Selamat bergabung dalam ibadah online Grace of Christ Community Church pada hari ini, dan kita percaya, amin, kita semua pasti sangat diberkati. Puji Tuhan, saudara boleh tepuk tangan di tempat saudara. Tanda sukacita bersama keluarga, haleluya. Dan hari ini kita akan memuji-muji, menyembah Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita tanpa syarat. Kita juga akan diberkati firman Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita sukacita, bahkan ada kuasa, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkan hati saudara, siapkan Alkitab saudara, siapkan anggur, roti, dan juga minyak. Kita akan bersama-sama menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus minyak sebagai tanda kesukaan, juga tubuh dan darah Yesus sebagai tanda persekutuan kita dengan Kristus dan dengan Bapa di sorga. Haleluya. Saudara masih ada kesempatan, boleh bagikan link yang saudara terima sehingga sebanyak-banyaknya orang ikut bersama-sama kita bersukacita beribadah dan mereka juga diberkati sama dengan kita. Amin. Oke saudara, boleh beberapa detik bagikan sekarang sebelum kita mulai ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa sebelum kita mulai ibadah. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami semua telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami semua telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami semua telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Terima kasih Bapa, kami telah menerima semua janji-janji-Mu dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami bersyukur kami telah menerima perlindungan-Mu yang sempurna dan dijaga malaikat kemanapun pergi dan melangkah. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru,
untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Roh Kudus, kami serahkan ibadah online GCCCC ke dalam tangan-Mu. Urapi anakmu yang terkasih, Pastor Dr. Yosua Tumakaka, yang akan menyampaikan firman Yesus Kristus, Injil kabar baik yang akan memerdekakan kami, memberkati kami, bahkan menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami. Urapi semua tim yang saat ini bersama-sama melayani, dan kami percaya setiap kabar baik yang kami beritakan dari tempat ini, Tuhan akan pakai menjadi berkat untuk menjangkau, menjamah sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa untuk dibawa ke dalam kerajaan-Mu. Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Saudara, sama-sama kita katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, yang bersuka cita dan siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mensorakan haleluya. Sebab anggur barunya tercurah di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan sukacita dan dengan segenap hatimu kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
untuk duduk kembali. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Di pagi hari yang indah ini, kami mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan yang tanpa batas untuk setiap kami. Terima kasih Yesus. Karena begitu besar kasih Bapa, yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikorbankan menjadi korban pendamaian bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang rela mengakui segala dosa kita, bahkan menjadi dosanya. Terima kasih Tuhan, oleh pengorbanan-Mu segala dosa kami sudah diampuni. Engkau luar biasa, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang adalah kasih. Syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur buat setiap kemurahan. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Sepanjang hidupku, Kau Tuhan yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang kekal, syukur kami, ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Kau layakkanku, jadikanku anak-Mu. Besar setiamu Tuhan, di sepanjang hidup kami. Haleluya, Kau Tuhan yang selalu menjaga.
Juru Selamat kami, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Naikkan syukurku, oh Yesusku. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Yesus Tuhan menebus hidupku, Juru Selamatku. Menyembahmu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Ku menyembahmu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, ku menyembahmu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Sampai selama-lamanya. Mari sembah Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur buat kasih-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Mari terus sembah Tuhan. Mari terus tinggikan namanya. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami kagum padamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus mau sembah Tuhan. Kami terus mau tinggikan nama-Mu, Yesus. Mari dengan segenap hatimu, angkat tanganmu dua-dua. Tanda engkau hanya berserah kepadanya. Pujilah nama-Mu, Yesus. Dengan segenap kekuatan kami, kami membawa sembah kami di hadapan-Mu, Yesus. Kami membawa pujian kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu yang luar biasa.
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami masih terpelihara hari ini untuk menerima kebenaran-Mu, menerima anugerah-Mu yang terbesar, tubuh dan darah-Mu, menerima pengampunan-Mu. Dan biarlah semua yang hadir bersama-sama di dalam ibadah online ini, bukan hanya diberkati tapi memperoleh kemerdekaan di dalam kehidupan. Karena Kristus yang memerdekakan kami dari segala kutuk dosa. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Dan kami semua diberkati. Kuduskan lidah bibirku, layakkan aku untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Siap diberkati Tuhan. Judul kita hari ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus mengembalikan kemuliaan yang hilang. Yang hilang, yang terhilang. Jadi akibat dosa manusia kita semua telah menjadi anak-anak Bapa yang kehilangan kemuliaan. Sesungguhnya sejak mulanya Bapa tidak pernah berniat menghukum kita karena dosa. Itu sebabnya Ia memberikan Yesus bagi kita. Di dalam Roma pada pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-23, ditegaskan bagi kita demikian firman-Nya. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. Semua orang, termasuk kita dulunya. Kita adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan akibat dosa. Itu sebabnya ketika Yesus datang bukan hanya untuk mengembalikan kesembuhan bagi yang sakit, pemulihan bagi yang luka, berkat bagi kita yang membutuhkan berkat. Tapi lebih dari itu mengembalikan kemuliaan yang terhilang. Sejak Adam dijadikan oleh Tuhan atau diciptakan oleh Tuhan, Tuhan mengatakan lihatlah semuanya kusediakan untuk makanan, untuk semua penyediaan. Jadi ketika Adam memutuskan menerima buah yang harusnya tidak dia makan. Di Kejadian 2 ayat 9 dikatakan ada dua pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dua-duanya ada di tengah Taman Eden. Tetapi Adam memilih untuk menerima apa yang harusnya tidak ia terima dan dia memakan buah. Supaya kita memahami sejak awal dunia, awalnya dosa bukan tentang pembunuhan, awalnya dosa tentang salah makan. Itu sebabnya menjadi sesuatu yang masuk akal sebenarnya kalau kita mau menerima kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita karena kasih-Nya yang besar. Karena Dia datang memberikan kepada kita anugerah yang terbesar. Kepada murid-murid yang terkasih sebelum Ia dipisahkan karena Dia harus disalib, Dia harus ditangkap, Dia harus dikurung, ditaruh di dalam tutupan. Kemudian Dia pikul salib naik ke Golgota dan disalibkan. Untuk pertama kalinya Dia menggunakan kata Eli, my God, my God. Dia selalu menggunakan kata Bapa. Dia memperkenalkan nama Bapa kepada kita. Bahkan kalau kita membaca kitab Lukas, Tuhan Yesus memberi gambaran tentang kamu saja yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga. Itu gambaran kasih yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan kamu yang jahat. Tetapi Bapamu yang di surga. Untuk memberikan pemahaman bahwa Bapa yang di surga menerima kita semua menjadi anak-anaknya. Walaupun kita dalam keadaan jahat. Di dalam konteks ucapan itu Tuhan Yesus tidak menggunakan kata kamu yang baik, kamu yang jahat. Tapi Bapamu yang di surga. Supaya kita bisa mengerti kenapa kemudian Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran di dalam suatu perjalanan kehidupan. Karena Tuhan melakukannya seperti sebuah perjalanan. Itu sebabnya Dia membimbing murid-muridnya dan memperlihatkan orang-orang satu demi satu sampai pada puncaknya. Bahwa kasih itu adalah Dia harus mati. Dia memilih salib untuk menyatakan kasih Bapa. Dia memilih salib untuk menyatakan bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Kalau kita membaca di dalam teks Yohanes pasal 6 dari ayatnya yang ke-27, kemudian kita baca ayat 54 sampai dengan 57, kita bisa baca bersama-sama demikian firman-Nya di dalam Yohanes pada pasal 6. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Tuhan dengan materainya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Jadi perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang penuh kasih dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana ia mau mengembalikan apa yang terhilang dari Adam. Karena sejak Adam jatuh dosa, manusia jatuh dosa, Tuhan katakan terkutuklah tanah. Dia tidak katakan terkutuk kamu Adam, terkutuklah tanah. Kemudian dia katakan kamu akan kerja keras, kamu akan mengenal penderitaan, kamu akan mencari makan, berpeluh, berkeringat. Bahkan semua yang diusahakan akan tumbuh semak duri. Itu sebabnya sesudah ada dosa, ada sakit, ada penderitaan, ada pembunuhan, ada kepahitan, ada kekecewaan. Dan semua terbawa sampai saat ini. Kehendak Bapa, kita semua menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Menerima kasih, menerima pengampunan, menerima anugerah keselamatan, menerima damai sejahtera. Kita memasuki masa-masa di mana ada pasca pandemi. Di mana banyak orang yang mengalami stres di masa pandemi. Sesudah pasca pandemi bukan hanya stres menjadi depresi. Ketakutan yang sangat untuk menghadapi masa depan. Karena akan ada orang-orang atau banyak dari kita mungkin yang mengalaminya sekarang. Tapi hari ini Tuhan mau mengembalikan kepada kita anugerah yang sesungguhnya supaya kita menjadi percaya. Karena Dia bertanggung jawab memelihara kita. Itu sebabnya Tuhan kasih contoh bagaimana bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Sepatunya tidak rusak, kasutnya tidak rusak, bajunya, jaketnya atau jubahnya tidak rusak. Dan mereka terpelihara. Bahkan Tuhan sanggup memberi mereka makan daging di mana tidak ada orang beternak sepanjang mereka berjalan. Tapi mereka bisa makan sampai meluap dari, dikatakan di dalam teks bilangan sampai meluap dari hidungnya, dari mulutnya. Karena mereka serakah sampai mereka kekenyangan. Artinya Tuhan sanggup memberkati di dalam segala kelimpahan. Namun umat Israel tidak dapat melihat kasih itu. Kehendak Bapa kita sekarang bisa melihat kasih. Karena apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam dalam teks kitab Yohanes, Tuhan balik. Bahwa kamu tidak akan kerja keras cari makan supaya kamu sekedar memelihara jantung berdegup. Karena walaupun jantung berhenti kita tetap hidup. Karena yang Yesus beri bukan kehidupan yang di bumi saja. Tetapi yang Yesus beri kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan kalau kamu kerja bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa. Tapi bekerjalah untuk makanan yang dapat memberi hidup yang kekal. Kemudian dia katakan kepada orang-orang Yahudi yang mengerti tentang roti mana yang diberi oleh Tuhan setiap hari. Dia katakan akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Kemudian dia katakan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku. Ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi Tuhan seperti mau katakan, kalau kamu kerja di dunia ini, kamu kerja untuk memperoleh tubuh dan darah Yesus. Karena dia katakan dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Dan dia ucapkan secara gamblang, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Sepanjang saya bolak-balik tahun 2000 sampai 2005, saya 5 tahun tidak mendengar apapun yang dari TV dan radio. Saya membaca ini bolak-balik. Saya menemukan ayat itu sebagai sesuatu yang mendalam sekali di dalam hati saya. Sampai hari ini saya terus memberitakan itu. Karena bagi saya tidak ada satupun ayat di mana Tuhan memberitahu cara supaya kita tinggal di dalam Dia. Bukankah tinggal di dalam Dia adalah luar biasa? Walaupun tidak ada amin dan tidak ada tepuk tangan yang luar biasa. Tapi saya rasa kita boleh tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Menurut saya tinggal di dalam Yesus adalah hal yang sangat luar biasa. Dan Tuhan menggunakan kata trogo artinya mengunyah. Bahkan di dalam kamus Thayer menggunakan kata terjemahan ada crunchy sound, ada bunyi kriuk-kriuk untuk mengatakan bahwa itu bukan memakan secara rohani. Jadi benar-benar ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Itu sebabnya Tuhan katakan dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman.
Berbeda dengan Adam yang kamu akan harus cari makan dan kamu cari makan sampai berpeluh, sampai keringetan, sampai menderita dan kamu akan tetap mati. Tapi Tuhan katakan kamu makan tubuhku, minum darahku, kamu akan hidup kekal. Berbahagialah yang percaya, yaitu kita semua. Boleh amin untuk itu? Boleh sekali lagi kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup yang kekal saja dia berikan, masakan dia tidak memelihara kita hari lepas hari di dalam hidup kita sehari-hari? Kalau tubuh dan darahnya saja yang tidak mungkin dibayar dengan harga apapun di seluruh dunia ini, masakan dia tidak sanggup memelihara kita hari lepas hari? Makanya Tuhan menggunakan di dalam bahasa Inggris, have no thought. Janganlah kamu ambil pikiran dari dunia untuk kamu mengatakannya tentang kekhawatiran nanti makan apa, nanti mau pakai apa, nanti mau minum apa. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa. Tetapi Bapamu tahu, bahkan Tuhan katakan di dalam Matius 6, sebelum kamu minta, Bapamu tahu apa yang kamu perlu. Tetapi Bapa berkehendak kita memahami hari ini untuk kita berbahagia. Kalau hanya karena salah makan, Adam kehilangan semua yang Tuhan sediakan. Berbahagialah kita yang percaya bahwa dengan menerima tubuh dan darah Yesus, kita menerima semua janji yang pasti dia genapi bagi kita. Dan di dalam kehidupan saya berkali-kali melakukan hal-hal yang bagi banyak orang mungkin dianggap tidak bertanggung jawab, dalam arti kata bagaimana mungkin untuk hal-hal yang krusial dalam hidup saya hanya menerima tubuh dan darah Yesus dan mengajarkannya. Karena untuk hal-hal yang dapat dilakukan manusia secara akal budi, jadi apa yang dapat dilakukan manusia secara akal budi, kalau kita mengajarkannya maka hal itu adalah makanan yang ringan untuk dikunyah, untuk dipahami. Itulah yang oleh kitab Ibrani disebut susu. Tapi kalau kamu menerima sesuatu yang melebihi kapasitasmu berpikir, menerima sesuatu yang tidak dapat kamu lakukan dan kamu percaya Tuhan sanggup lakukannya bagimu, walaupun tidak masuk di akal, tidak masuk di dalam logika, ketika kamu dan saya percaya, itulah makanan yang keras. Itulah yang disebut anak-anak dewasa. Itu sebabnya lebih mudah memberitakan kepada kita semua, kamu harus ini, kamu jangan itu, kamu harus ini, jangan itu, daripada memberitakan bahwa kasih Bapa lebih besar dari semua kekhawatiran. Karena dengan jangan ini, jangan itu, kita tahu apa yang dapat kita lakukan. Tetapi kehendak Bapa kita menerima janji bukan karena perbuatan kita menerima janji karena percaya Dia yang berjanji yang akan menggenapi janjinya. Itu sebabnya ada kemuliaan yang lebih besar dari apa yang dapat kita kerjakan. Termasuk di bisnis, termasuk di karir, termasuk di usaha, termasuk di pelayanan. Pelayanan ini sebagai saksinya kalau menurut teori ekonomi harusnya udah selesai dari kapan tahu pelayanan ini. Karena kita tidak mempunyai jaminan tentang keekonomian. Tapi saya selalu menerima tubuh dan darah Yesus dan mengatakan, Tuhan aku percaya aku ada di dalam-Mu. Di dalam segala kekuranganku aku selalu datang kepadamu dengan berani, dengan sukacita, dengan merdeka. Dengan percaya Engkau sendiri yang memulai, Engkau sendiri yang akan mengakhirinya dengan sempurna. Percayakah kamu kalau kamu kuliah, Tuhan yang akan menyempurnakan karirmu, hidupmu sesudah kuliah karena engkau percaya? Percayakah kalau rumah tanggamu hancur, babak belur, Tuhan juga yang sanggup memulihkannya? Itu sebabnya tubuh dan darah Yesus ketika Yesus berikan kepada murid-murid, inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah, minumlah. Dia hanya berbicara kepada 11 orang yang sangat intim kepadanya sebelum ia pergi, yaitu dipisahkan. Karena Yesus kemudian ditangkap, kemudian mereka hanya bisa menonton dari jauh sampai Yesus disalib. Jadi sebelum Yesus dipisahkan dari mereka, Yesus memberi makanan dan memberi minuman tubuh dan darahnya yang membuat mereka justru tidak dapat dipisahkan. Ketika Adam menerima makanan dari si jahat, Adam makan dan membuat dia terpisah dari Bapa. Tapi waktu Yesus memberi tubuh dan darahnya, ketika Yesus mau dipisahkan,
Yesus justru mengatakan kamu tidak akan terpisah lagi. Kamu akan bersama aku sampai selama-lamanya. Saya percaya hal ini akan menjadi berkat bagi kita. Bebaskan diri kita dari segala kekhawatiran. Kita akan mungkin masuk ke pasca pandemi yang begitu banyak tanda tanya. Tapi kita punya Yesus yang terang benderang. Bukan tanda tanya besar. Tapi satu kepastian besar bahwa kita pasti diberkati oleh Bapa karena Yesus Kristus. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita sorakan haleluya. Dia pasti berkati kita. Bagaimana caranya? Itu sebabnya ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, Tuhan katakan ingat aku. Ingat aku Yesus yang disalib. Disalib untuk apa? Untuk menanggung penderitaan. Supaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak seperti orang yang sedang menolak keadaan hidup kita. Gua miskin, gua sakit, gua lemah, kemudian kita tolak. Enggak, gua enggak miskin, gua enggak sakit, gua enggak lemah. Itu namanya penolakan terhadap kenyataan diri, sehingga hidup kita tidak menjadi tidak realistis, tidak nyata. Kita seperti hidup di dalam bayang-bayang yang lain, sehingga subconscious kita menjadi kacau karena kita berusaha menolak kenyataan hidup kita. Tetapi di dalam Yesus kita bukan menolak kenyataan hidup kita. Kita justru mengakui kita sakit. Tetapi inilah yang kita akui, bahwa penyakit kita sudah ditanggung Yesus. Karena Yesus aku sembuh. Gitu. Kita memang gak ada uang, kita memang gak ada pengharapan. Dan keadaan gak ada uang, gak ada pengharapan, inilah yang sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita sekarang punya pengharapan karena Yesus yang bangkit, karena Yesus yang sanggup memberkati. Sehingga otak bawah sadar kita menjadi otak bawah sadar yang sangat sehat ketika kita mengatakan aku pasti diberkati, aku pasti sembuh, aku pasti berhasil. Karena kita mempunyai penjamin dari semua itu. Itulah sebabnya Tuhan katakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Semua orang di daerah yang pergi ke Jakarta berusaha membuka restoran dari kampungnya supaya makanan di kampungnya ada di daerah tersebut, di Jakarta. Atau semua orang yang dari luar negeri atau orang Indonesia yang ke luar negeri membangun restoran di Indonesia. Kenapa? Supaya ada makanan di tempat mereka berada. Dan ketika mereka makan, mereka merasakan indah kampung halaman, merasakan kasih ibunya, merasakan waktu mereka kecil sukacita. Demikianlah Yesus memberikan tubuh dan darahnya, makanan dan pengampunan bagi kita setiap hari. Supaya kita selalu ingat, Bapa mengasihi aku. Dia tidak akan meninggalkan aku. Dia pelihara aku. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia pasti tolong. Ada dia, ada another subject yang lebih besar. Another I yang lebih besar daripada I kecil, ego kita. Jadi ketika kita mengakui apa yang menjadi keadaan kita yang susah, yang miskin, yang tidak ada pengharapan, yang lemah, yang gagal, kita mengakui keadaan kita telah ditanggung Yesus. Kita mempunyai kekuatan. Kita punya pengharapan. Karena kita dilayakkan untuk menerima apa yang Yesus miliki. Karena dia ada di salib menggantikan tempat kita. Supaya kita karena iman menerima kehidupan Yesus Kristus. Jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Tubuh dan darah Yesus sepertinya hanya hal-hal sederhana yang tidak mungkin. Tapi itu adalah makanan keras bagi orang-orang yang dewasa. Bagi orang-orang yang tidak percaya, itu tidak masuk akal. Itu sebabnya disebut makanan keras. Kalau kita baca Ibrani 5 atau kita mau pelajari Ibrani 5, kita akan temukan kata makan susu atau minum susu. Karena belum dewasa. Yang dewasa itu makanannya keras. Dan yang dimaksud makanan keras adalah orang-orang yang percaya kepada apa yang Yesus kerjakan karena dia adalah imam besar agung kita. Nah, itulah sebabnya kita akan baca kitab Imamat pada pasal 6 ayat 25-26. Kita tarik napas dulu, senyum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Imamat pada pasal 6 ayat 25-26. Demikian firman-Nya. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan.
Ayat yang ke-27 boleh sekali lagi ayat 27. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi apa? Kudus. Menjadi kudus. Bahkan dikatakan korban penghapus dosa itu maha kudus. Jadi semua yang urusan dengan Tuhan kudus. Tetapi korban penghapus dosa berbeda. Maha kudus. Dan korban penghapus dosa tidak lain adalah Yesus. Yang begitu mulia, yang begitu baik, yang mengasihi kita. Yang membawakan kepada kita kehidupannya secara nyata, secara gamblang. Sehingga kita benar-benar bisa melihat kasih Bapa. Makanya Tuhan Yesus dengan keras ya. Menggunakan kata begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kata keagamaan di dalam bahasa aslinya tidak ada, yang ada adalah jika kebenaranmu tidak lebih benar. Karena Tuhan mau mengatakan ada kebenaran yang sesungguhnya. Itu sebabnya ketika orang-orang Farisi menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina, dan Tuhan katakan yang timpuk duluan yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun daripada orang-orang atau imam-imam kepala itu yang bisa timpuk. Kenapa? Karena mereka tahu mereka berdosa. Artinya sebenarnya mereka semua tidak ada yang layak untuk masuk ke dalam kerajaannya Bapa, kerajaan surga. Dan Yesus secara gamblang mengatakan apa? Ada kebenaran yang lebih tinggi, kebenaran yang lebih dahsyat. Itu sebabnya tentang korban penghapus dosa bukan hanya berbeda dengan korban-korban yang lain, tapi korban itu disebut korban yang maha kudus. Dan yang terkena kudus, itu sebabnya nggak boleh dimakan oleh sembarang orang, hanya imam. Tapi bagi kita Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini hanya menjadi berdampak dan memberi pengaruh yang dahsyat kalau kita percaya bahwa Yesuslah korban penghapus dosa itu. Bahwa dia sedang memberikan bagian dari kehidupannya yang maha kudus. Karena barang siapa yang terkena korban itu menjadi kudus. Walaupun dia dosa. Lebih lagi kamu dan saya, kita semua menerima tubuh dan darahnya. Kita menjadi sama seperti dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Petrus menggunakan perkataan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi kerajaan-kerajaannya imam atau menjadi kerajaannya para imam, itu lebih tepat. Imamat yang rajani, imam-imam yang raja. Imam-imam yang raja. Kalau pernah membaca Lukas 16 bagaimana Tuhan Yesus memberi gambaran tentang orang kaya yang selalu makan mewah, gambaran raja, tapi dia berjubah ungu, gambaran imam besar. Setiap hari berjubah ungu. Dan Lazarus yang gak ngapa-ngapain, gak ngerti Taurat, dikatakan dia hanya di luar, anjing jilat boroknya. Tapi kemudian Lazarus mati, kemudian orang besar ini, imam besar ini pun mati. Dan imam ini dikatakan ada di dalam nyala api. Apa yang saya katakan ini ada di Lukas 16, ada di dalam nyala api. Kemudian Tuhan katakan bahwa orang ini, ya, yaitu imam ini melihat kepada Abraham, di pangkuannya ada Lazarus. Dan dia berkata kepada Bapak Abraham, tolong Lazarus celupin tangannya, ujung jarinya, supaya ditempelin di mulutnya. Karena dia merasa kehausan ada di dalam nyala api. Apakah Tuhan Yesus lagi cerita dongeng? Apa Tuhan Yesus lagi mengatakan sesuatu? Apa dia sesuatu rahasia? Karena di dalam teks-teks dengan latar belakang Yahudi, jangan lupakan Tuhan Yesus Yahudi ada empat layer. Ada 4 lapisan. Ada yang berbicara secara teks, secara apa yang tertulis. Ada yang berbicara aplikasinya. Ada yang bicara hikmat. Tapi yang terakhir ada rahasianya. Ada rahasia. Ketika dibaca kita tidak akan bisa pahami kecuali kita memperoleh pewahyuannya. Nah, saya percaya ketika Tuhan Yesus bilang ada orang kaya, gambaran raja dan imam yang masuk ke dalam api, dia sedang menggambarkan dirinya bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ucapkan aku masuk ke dalam neraka. Tetapi kenapa di surat Filipi tulisan Paulus, karena Yesus rela disalib, dia tuh ditempatkan di tempat yang paling tinggi dan tidak ada nama yang diberikan melebihi nama Yesus.
Dia yang maha mulia. Untuk ini kayaknya kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan. Tepuk tangannya jangan lemas-lemas. Haleluya. Dia layak dipuji, dia layak disembah. Kenapa dikatakan dia yang rela disalib ditaruh di tempat maha tinggi? Karena gambarannya dia masuk neraka. Dialah orang berjubah ungu itu. Dialah imam itu. Makanya waktu di atas kayu salib dia katakan, aku haus. Dicucukkan hisop di mulutnya, di bibirnya. Untuk memberi gambaran betapa dia kepanasan, aku haus. Korban di dalam kitab Imamat, korban penghapus dosa, kalau kita baca, dibakar sampai jadi abu. Dan satu hal tentang korban penghapus dosa, nanti kita bisa pelajari di rumah atau pelajari secara pribadi, dibedakan dengan korban-korban yang lain, karena korban-korban yang lain tidak disebut dibakar dengan kotorannya. Kecuali korban penghapus dosa ditulis dibakar dengan kotorannya dan dibakar sampai habis. Gambaran apa? Gambaran bahwa penghakiman sudah selesai, sudah jadi es, jadi abu. Es itu artinya korban itu sudah terbakar habis, sudah nggak ada lagi, udah selesai. Penghakiman sudah selesai. Kenapa ada kotoran di dalam gambaran korban penghapus dosa? Gambaran dosa. Jadi semuanya termasuk dosa sudah selesai. Tetapi Yesus, korban yang besar, yang maha besar, dia tidak menjadi abu, dia hidup. Dan di dalam keadaan hidup dia katakan, semua sudah selesai. Haleluya. Dan yang dahsyat adalah, semua yang boleh makan korban penghapus dosa di kitab Imamat hanya imam. Tetapi Yesus kasih kepada publik, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku. Artinya apa? Kehendak Bapa kita semua menjadi imam-imamnya. Menjadi anak-anak Bapa yang penuh kemuliaan, warga kerajaan. Itu sebabnya, maafkan saya, Yesus di dalam kehidupannya, mungkin saya salah, nanti bisa diperhatikan, tapi sepanjang yang saya pelajari, tidak dikatakan Yesus bernubuat. Yesus kalau ngajarin kita, dia katakan, apa yang kamu ikat, apa yang kamu katakan, barang siapa berkata kepada gunung. Itu sebabnya Tuhan Yesus membayar sangat mahal, bukan supaya kita menjadi nabi, tapi menjadi anak Bapa. Nabi bernubuat, ada pelayanan kenabian. Tetapi Bapa berkehendak kita bukan menjadi nabi, menjadi anaknya. Anak itu keren, dia ngomong jadi. Dan dalam konteks doa, itu adalah imam besar. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tahukah kamu, dia berikan tubuh dan darahnya. Supaya kita menjadi imam-imamnya. Di dalam kitab Ibrani pada pasal 7 ayat 15 sampai 17 kita akan baca sebentar. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi menurut aturan hukum Taurat, imam itu hanya keturunan Lewi. Tapi Yesus keturunan Yehuda. Kenapa dia menjadi imam? Karena dia menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Apa peraturan Melkisedek? Hidup yang tidak binasa. Dan siapa yang tidak binasa? Hanya Yesus yang bangkit dari maut dan memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya ketika Tuhan katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kita sekarang menjadi anak-anak Bapa dan menjadi imam-imam Bapa. Kita mungkin lagi susah, kita mungkin sedang menderita, kita mungkin lagi gak punya pengharapan. Kita mungkin sekarang tidak mempunyai hikmat yang canggih untuk memahami masa depan atau hari esok kita bagaimana. Tapi jangan izinkan depresi, takut, kekhawatiran, kepahitan, kekecewaan, kebencian menguasai kita. Karena kita sekarang ada di dalam anugerahnya. Kita ada di dalam Dia yang sangat mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita dengan total. Biarlah kita percaya. Biarlah kita song-song masa sesudah pandemi ini dengan iman. Bahwa apa yang kita ucapkan dia dengar. Apa yang kita doakan dia pasti jawab. Mungkin tidak dengan cara yang kita tahu atau dengan cara yang kita pahami. Tapi dia tidak mungkin meninggalkan kita dan dia tidak mungkin tidak menjawab doa kita.
dia pasti menjawab doa kita. Itu sebabnya di dalam Wahyu 1 ayat 5 dan 6 dikatakan oleh darahnya kita telah ditebus. Dan dia menjadikan kita kerajaan para imam. Kita ada di dalam wilayah kerajaannya. Dunia tidak melihat kerajaan itu. Tapi kamu dan saya melihat kerajaan itu. Kerajaan itu ada di dalam kita. Ketika kita berkumpul, kerajaan itu dinyatakan. Dan yang terakhir di dalam doa Tuhan Yesus menggunakan perkataan begini. Yohanes pada pasal 17, dia menengadah dan dia berdoa. Dia mengucapkan ini pada ayatnya yang ke-20 sampai 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan terus yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. menjadi satu sama apa? Organisasi gereja? Bukan. Dengan penuh kasih, dengan penuh hormat. Untuk menjadi satu doktrin. Doktrinnya siapa? Bukan doktrin saya. Menjadi satu tubuhnya Yesus. Supaya kita menjadi satu, kita semua ini satu tubuh. Semua gereja-gereja satu tubuh, tidak ada temboknya, tidak ada batasan organisasi. Walaupun banyak pemahaman-pemahaman yang memisahkan. Apa yang saya ucapkan ini bukan doktrin saya, ini apa yang diucapkan oleh firman. Yesus sendiri yang mengatakan semua tulisan Musa, tulisan nabi-nabi dan tulisan Mazmur Daud itu adalah tentang dia. Dialah korban penghapus dosa itu. Dialah yang akan mempersatukan kita semua kepada dirinya. Dia katakan kepada Bapa supaya kita menjadi sama seperti mereka, satu sama seperti kita. Jadi kita menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus. Ini adalah hal yang luar biasa. Percayakah kamu akan hal itu? Berbahagialah kalau kamu percaya. Jangan lagi ada kebencian, jangan lagi ada ketakutan, jangan lagi ada kekhawatiran. Beberapa orang menegaskan kepada saya harus diberitakan tentang hal-hal yang harus dikerjakan. Karena hukum Taurat mengatakan bahwa kita harus. Kalau hukum Taurat dapat menguduskan kita, hukum Taurat dapat menyempurnakan kita, tidak perlu Yesus. Itu sebabnya hukum Taurat menyatakan kekudusan dan kemuliaannya Bapa, tapi tidak dapat menguduskan kita. Ia mendakwa kita. Tetapi Yesus yang Maha Kudus, dia datang menguduskan kita. Supaya kita tidak terikat kepada tulisan yang mati, tapi kita dimerdekakan oleh Yesus yang hidup. Apa yang disebut dimerdekakan? Dimerdekakan karena kita tahu dia datang justru karena kita yang berdosa. Dia datang bukan karena kita sanggup melakukan yang baik. Dia datang justru karena kita tidak sanggup melakukan yang baik. Sehingga kita akan selalu menjadi satu dengan Bapa karena kita bisa datang kepada Bapa di dalam keadaan kita yang lemah. Inilah yang disebut makanan keras. Keras banget makanannya. Kenapa? Seolah-olah kita jadi memberi kepada orang kemudahan untuk berbuat dosa. Itu sebabnya di dalam kitab Roma pada pasal 6 ayat 14. Saya akan tutup dengan ayat ini. Roma 6 ayat 14. Dikatakan apa di sana? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ketika Yesus beri tubuhnya dan darahnya, dia membawa kita di dalam kasih karunia-Nya. Justru di dalam kasih karunia yang ia berikan kepada kita, dosa tidak berkuasa. Justru ketika kita katakan jangan, semakin kita tergoda untuk melakukannya. Seseorang yang datang kepada saya dengan berbagai macam pelanggaran hukum Taurat. Saya katakan kalau kamu masih mau melakukannya, kamu tidak perlu datang kepada saya. Lakukan sepuasmu. Dan kalau kamu sudah melihat semua akibat perbuatan itu dan kamu melihat bahwa semua orang akan menolak kamu, kamu datang kepada saya akan beritakan tentang Yesus yang tidak pernah menolak kamu dalam keadaan kamu yang paling terpuruk. Atau saya balik, kalau kamu memahami kasih ini, sambil kamu mengucapkan darah Yesus menguduskan aku. Lakukan apa yang kamu anggap menyukakan hatimu itu yang disebut dosa itu. Darah Yesus telah menguduskan aku. Dan lakukan apa yang kamu anggap dosa yang menyenangkan dagingmu. Kamu akan lihat darah itu akan membuat kamu menolak dosa itu. Dan melihat dosa itu menjadi jijik. Karena kasih itulah yang membebaskan kamu. Membebaskan saya dari kuasa dosa.
Dia memberi tubuh dan darahnya. Supaya kemuliaan Bapa kembali kepada kita di dalam dia. Dia memberi tubuh dan darahnya supaya kalaupun kita udah lapar gak punya uang, kita tidak perlu kerja keras cari makan, tapi kita menerima tubuh dan darahnya dan menjadi percaya. Di dalam kekuatan karena kasihnya kita akan bekerja keras karena iman. Kita akan berjerih payah karena kasih. Kita akan bertekun karena punya pengharapan di dalam Kristus. Ketika kita menerima tubuh dan darahnya, kita ingat ada Bapa di sorga yang sangat baik kepada kita. Sehingga kita menjadi orang yang stabil. Tidak mengatakan I love you Lord, tapi kemudian kalau Tuhan ada hidupku gak susah. Artinya ada dua pribadi. Tapi kita menjadi orang yang benar-benar teguh. Dia tetap mengasihi aku dan pasti memberkati aku. Sampai selama-lamanya. Saya terbatas memberitakan ini. Tapi Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Tidak akan pernah meninggalkan kamu. Percayalah di dalam keadaanmu yang paling terpuruk. Dia ada di dalammu. Mengasihimu. Dan dia akan memberikan pemulihan. Sembuhlah yang sakit. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu, pegang tanganmu di jantungmu, dan ucapkan berkat bagi tubuhmu. Karena kamu percaya penyakitmu sudah ditanggung Yesus. Kalau kamu ada yang susah masalah keuangan, hari ini jangan pikirkan caranya, tapi katakan Tuhan, aku percaya Engkau sanggup memberkati aku. Katakan kau sanggup membuat jalan-jalan mujizat, menuntun, memberikan kesempatan, opportunity yang baru, berkat yang baru yang berlimpah-limpah. Kalau kamu lemah tanpa pengharapan, bahkan punya pemikiran-pemikiran negatif untuk menghancurkan dirimu sendiri, bangkitlah dan terimalah terang Kristus dan milikilah pengharapan di dalam dia. Karena dia sanggup menggenapi apa yang kau percaya karena kasihnya yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menerima tubuh dan darahnya. Dan kita percaya kita menerima makanan dan pengampunan yang dahsyat. Kasih karunia Bapa yang memberikan kepada kita kembali kemuliaan yang terhilang. Kita menjadi kudus. Kita menjadi miliknya. Disucikan, dibenarkan. Bahkan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita sudah sembuh. Kita diberkati sehingga dunia tahu bahwa Yesus benar-benar sangat mengasihi kita dan memberkati kita. Kita semua menjadi satu tubuh Kristus. Untuk hidup di dalam kemuliaan Bapa, bagi kemuliaan Bapa. Dan percayalah bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih Bapa, kami terima anugerah-Mu, kami terima kebenaran-Mu. Inilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan karena perbuatan tapi karena kasih karunia-Mu. Kami telah menerima kembali kemuliaan di dalam kasih karunia Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dan terimalah dengan sukacita. Mari kita angkat cawan saja. Kita bersyukur karena ketaatan Tuhan Yesus Kristus yang memberi dirinya disalib, mati, berkorban ganti kita semua. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, kita telah memperoleh pengampunan dosa, kita telah memperoleh perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darahnya kita telah memperoleh penebusan yang kekal, kita telah memperoleh pendamaian dengan Bapa. Kita memperoleh perlindungan yang sempurna, kita semua dijaga malaikat. Kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus, tidak dikalahkan dosa lagi. Karena kita tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat, kita hidup di bawah kasih karunia. Kita bersyukur karena kita semua menjadi satu tubuh Kristus. Bukan karena organisasi, bukan karena doktrin pribadi, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kami semua menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyambut Tuhan Yesus datang. Kita akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak zaitun di tanganmu, kita beriman Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus
yang bekerja dan menguasai kita. Dan minyak ini dikuduskan sebagai tanda kemuliaan, tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Dan kita menjadi percaya semua karena anugerah Bapa. Dan biarlah kita hidup bagi kemuliaannya, hidup untuk menyatakan kekayaan kasih karunia-Nya kepada banyak orang, dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur bahwa Yesus datang mengampuni semua dosa kita, menebus kita dari kutuk, tetapi juga kita dikembalikan kepada kemuliaan sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Amin. Puji Tuhan, kita juga telah diberkati oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita semua pasti sehat, kita pasti diberkati, kita pasti dipelihara Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus menjadi jaminan di dalam kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Haleluya. Dan tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi pelayanan ini, untuk kerajaan sorga lebih lagi dikembangkan, disebarluaskan melalui pelayanan Grace of Christ Community Church. Mari, di layar saudara ada tertera nomor rekening persembahan dan persembahan persepuluhan, dan juga ada QR di mana saudara boleh transfer dengan iman. Amin. Sebelum kita memberi, saya ajak saudara untuk berdoa sebagai tanda ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami, untuk kebenaran-Mu yang telah memerdekakan kami, bahwa kami semua telah ditebus dari dosa, dari pelanggaran-pelanggaran kami. Bahkan kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa persembahan kami, Bapa. Kami percaya bahwa persembahan yang kami bawa dengan iman berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang akan melipat gandakannya. Apapun yang diusahakan, dikerjakan, firman-Mu yang berkata pasti diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang memberi tidak akan kekurangan. Tuhan Yesus, Engkau memberi kami hidup dalam kelimpahan. Kuduskanlah setiap persembahan anak-anak-Mu yang diberikan dengan iman untuk perluasan kerajaan-Mu melalui pelayanan Grace of Christ Community Church. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya
syukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang saudara beri dengan iman. Haleluya. Setiap persembahan Bapak Ibu Saudara semua akan kita gunakan untuk pelayanan, yaitu membawa sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus membalaskan semua yang saudara beri buat pelayanan ini. Dan percayalah bahwa apa yang kau beri dengan iman, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, dan pasti Tuhan yang akan melipat gandakannya. Haleluya. Sebelum kita menerima doa berkat, mari saya undang Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk fellowship yang telah memberkati kami yang sangat luar biasa. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Bapa, kami bersyukur kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Bapa, terima kasih kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Bapa, kami bersyukur kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa di akhir zaman. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Kami percaya anugerah-Mu semakin hari semakin dilimpahkan, kemuliaan-Mu semakin nyatakan di dalam pelayanan Grace of Christ Community Church. Dan kami bawa anak-Mu yang terkasih Bapak Dr. Joshua Tumakaka, semakin Tuhan pakai dahsyat dan luar biasa untuk memberitakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus yang telah mati berkorban bagi kami untuk menebus dosa kami. Bapa, bagi-Mulah segala pujian dan hormat serta kemuliaan sampai selama-lamanya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus yang berkuasa berdiam dan mengurapi kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya.
Tuhan.